Tapi itu caranya ganti orang itu tahu kita punya usaha, kita punya toko, punya warung, bisa mungkin kita harus biar orang-orang yang lewat itu melirik ke tempat kita, melihat tempat kita bahwa di sini tuh oh ada warung tuh seperti itu. Salam cuan. Kembali lagi tentunya di channel Terbang Tinggi, Learn Together, Fly Higher. Nah, siapa yang tidak pernah mengenal makanan jenis ini? Makanan ini sangat gemari dari anak-anak hingga orang dewasa. Juga makanan ini banyak ragamnya. Bagaimana bisnis ini bisa berkembang dan menghasilkan uang? Saksikan hanya di channel Terbang Tinggi, Learn Together, Fly Higher. Oh iya, perkenalkan nama saya Nurmala Novianto, biasa dipanggil Mas Gendut. Punya usaha saya yaitu bergerak di bidang prosedur. Untuk alamat di Dusun Sambirjo, Karanganyar, Wedo Martani, Nomor Sleman Jakarta. Berdirinya tahun 2018 akhir. Pertama kali itu sebenarnya ada berbagai cerita ya. Karena yang pertama mungkin di satu sisi saya sudah menikah, tapi waktu itu belum, saya dan istri belum ada pekerjaan seperti itu karena saking idealisme kita. Karena kita yaitu istilahnya terdoktrin untuk menjadi calon CPNS, kemudian menjadi tenaga bantu atau yang disebut P3K. Kemudian kita bahkan waktu itu 3 sampai 4 kali kita daftar. Tetapi wilayah belum dikasih izin sama Allah seperti itu. So, daripada kita terlalu idealis menunggu sesuatu yang tidak pasti, dia tidak buka usaha seperti itu. Sama istri diskusi pada suatu waktu, wilayah juga sebelum menikah, saya dan istri itu, ya, kalau kita kita jalan itu hobinya makan, jajan seperti itu. Jadi kita buka usaha ono hubungannya sama makanan seperti itu. Gayung bersambut selang beberapa bulan, teman SMA, salah satu teman SMA istri saya itu karena beliau itu juga selo, istri saya waktu itu juga selo, diajaklah istri saya itu ke suatu event, di mana istri saya waktu itu menjadi SPG salah satu brand produk market terkenal di Indonesia waktu itu, kisaran 2018. Terus kenapa kita nggak buka sendiri aja? Dalam tanda kutip buka sendiri itu ya belum buka warung, belum buka toko, kita masih online waktu itu. Untuk menyimpannya pun kita belum ada freezer sama sekali. Waktu itu kita hanya nitip di kulkas orang tua, freezer yang kecil itu, sama di freezer satu lagi di rumah mertua. Selain saya pribadi berwira usaha karena seperti alasan ya sudah saya sampaikan sebelumnya tadi ya. Selain daftar honorer yang kelompok, terus alasan yang kedua saya adalah agar bisa, ini jujur ya Mas Yo, agar bisa melihat tim kebanggaan PSS Sleman berlaga di kandang. Seperti itu. Sekali lagi yang namanya laki-laki pasti itu butuh simbol, butuh hobi. Nek ora seneng bal-balan mesti aku ya seneng motor, seneng mancing seperti itu. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri. Kita caranya AJW ini, saya ya khususnya lahir di Sleman, kemudian TK sampai kuliah juga di Sleman, bekerja buka usahanya Sleman. Dia caranya kita kembali istilahnya feedback, duit kebanggaan udah didukung seperti itu agar bisa lebih maksimal. Tentu saja gini Mas, beberapa waktu semua ketika ada match day
ini warung saya tutup, bisa berkontribusi untuk PSS, seperti itu. Pemasaran kita waktu itu cuma dari update status saja, dari mulut ke mulut. Kemudian konsumen pertama saya waktu itu adalah teman SMA saya, dan beberapa konsumen yang lain itu juga baru lingkup kecil, lingkup teman SMA, kemudian teman supporter, teman Karang Taruna juga, tetangga, saudara. Kemudian setelah beberapa bulan adalah sedikit modal untuk mengembangkan, dalam arti mengembangkan bertahap ya. Itu baru mampu beli 1 freezer, dan tempatnya itu bukan di sini tapi di sebelah. 1 freezer dan bukanya itu sagel medium, Mas. Benar-benar modal nekat atau tekad. Karena yang di sini itu ya jenenge frozen food waktu itu banyak belum banyak yang mengenal. Karena apa? Ya di sini masih apa ya istilahnya, asing tuh. Yang namanya frozen. Nugget yang Mas, bahkan sampai sekarang. Dumpling itu apa tuh Mas? Kemudian nugget itu apa? Seperti orang-orang yang tahu kalau namanya makanan itu ya makanan matang, nggak ada yang diawetkan seperti itu. Kendala awal seperti itu, karena kita masih babat alas. Zaman 2018 akhir itu di daerah sini masih belum banyak jadi warung frozen. Cuman karena budget nekat, budget niat, ya udah kita konsisten, konsekuen membuka usaha ini dengan istilahnya ikhtiar sebanyak-banyaknya dengan tujuan istilahnya kita berdua itu jadi orang, tidak melulu support seperti tujuan awal tadi. Kita di PNS jadi tidak harus berdasi kok. Orang itu harus dikatakan mampu ataupun bekerja seperti itu. Kendala pertama jelas modal. Itu mungkin kata beberapa orang modal itu nggak penting, materi ya. Tapi menurut saya memang penting, karena berawal dari modal dulu kita bisa membeli produk yang untuk kita jual kembali. Mungkin kalau berjalannya waktu, modal itu akan istilahnya, kalau barang itu kan ada yang sistemnya beli khusus, es tempo, dan mungkin kalau udah di tengah jalan, usaha es tempo nggak perlu modal. Untuk dari awal itu sebelumnya di 2018 akhir itu bisa yang sebelah di ruangan kecil 4 kali 3 meter seperti itu, ruang 1 besar, kemudian dibuka sambil medium, ya pokoknya seperti itulah ala kadarnya. Tahun 2020 rame-ramenya COVID, kita baru pindah ke sini. Terakhir dulu kalau di sana, kata orang-orang itu uangnya beli, Mas. Jadi kalau tidak terlihat dari jalan, otomatis pemasarannya kurang. Untuk titik terendah ya, saya yakin semua pengusaha itu pernah melewati fase. Karena berasal dari fase itu otomatis bahkan menjadi lebih tinggi. Ditinggikan derajat kita karena apa? Kita sudah melalui jatah badan. Sekali lagi yang namanya jenis pengusaha, bahkan setiap orang pasti punya jatah badan. Seperti itu. Untuk itu, sebagai generasi muda, manfaatkan jatah badan kita mumpung masih muda. Salah satu trik saya akan dari teman-teman frozen itu, istilahnya kita memberi sebuah diskon. Diskonnya lebih menarik lagi, dan caranya calon-calon konsumen itu tertarik dengan barang-barang yang kita jual. Tertarik betul-betul itu ya, biasanya kan itu kita bikin orang tertarik dulu, kemudian insya Allah nanti terus beli, kemudian terjadi transaksi seperti itu. Caranya promo lebih gencar lagi. Nah, poin positifnya pas waktu COVID itu kita pakai sistem baru. Kita ada konsumen yang order, kita antar sampai rumah. Walaupun jawabannya saya nggak masker itu apa ya? Kita lihat dengan rumah, saya di COVID, saya lebih mudah seperti itu. Delivery order, orang sampai malam sampai ngedingin Mas. Terus saya katakan modal untuk itu beli freezer yang pertama. Itu dibantu orang tua. Terus lama kelamaan kan Yosin sini kerja Yosin untuk hari teman ini terus ya caranya di usaha gitu. Jujur waktu itu saya kebetulan
teman baik saya SMA itu kan terjadi salah satu hal. Dia ada program BUR, kemudian waktu itu saya pinjam modal untuk istilahnya memperbesar, entah itu freezer, entah itu murah, entah itu barang dagangan, agar bisa menjadi lebih lengkap, lebih komplit, dan bisa lebih kompetitif. Syukur-syukur bisa dapat harga lebih murah. Pokoknya nekat seperti itu. Untuk model pertama kali masih freezer satu itu paling cuma berapa? Di bawah 10 juta awalnya untuk satu freezer, karena barangnya juga masih sedikit, kuantitinya juga masih sedikit. Itu modelnya nggak sampai 10 juta awal-awal. Karena rumahnya juga sendiri, kita nggak pakai nilai. Terus cuma listrik. Waktu itu pertama kali buka itu saya ingat betul hari Minggu. Hari Minggu di saat saya kan perkiraan saya waktu minggu itu jenenge mau buka HP. Saya update status pertama, yang saya update itu cuma 3 produk apa ya waktu itu. Terus dilalah membalas story saya seperti itu. Saya ini buka proses untuk masuk dulu seperti itu. Berawal dari situ, kemudian kita buka ada di IG juga, kemudian ada di Facebook, tapi Facebooknya sekarang udah nggak aktif. Yang paling masif di WA, karena kita punya 3 nomor waktu itu. Kita benar-benar campaign secara aktif, hampir di semacam beberapa circle, di konco supporter, konco orang tahu, tetangga saudara kita mencoba masuk di grup-grup seperti itu. Dan yang pasti dari mulut ke mulut, omset sebenarnya omsetnya penghasilan total ya itu mungkin per hari di antara 500 sampai 1,5, kan nggak pasti. Yang namanya mengaku pada gantian seperti itu. Per bulannya berarti sekitar 15 sampai 20-an lah ya. Bicara soal penghasilan berapa persen, itu untuk kita bicara soal margin, karena di sini itu ada barang beku dan barang selain beku, ada dua gas dan sebagainya itu kita tak ambil rata-rata saja ya, mungkin di antara 10 sampai 15% untuk margin keuntungannya. Untuk pencapaian ya, setelah saya mungkin 4,5 tahun ini berkecimpung di dunia frozen, untuk pencapaian secara material mungkin belum ada ya, karena sistem saya itu duit sepiro-piro tak hubung gitu, seperti yang anak-anak tak hubung terus yang caranya duit itu mana seperti itu. Kalau untuk materi saya kira karena masih apa ya, belum memerlukan sesuatu yang besar. Yang jelas kami fokus di proses itu mengembangkan lebih besar seperti itu. Untuk plan rencana itu saya mengkotakkan dalam 2 sub ya. Pembangunan jangka pendek tentu saja akan melengkapi dengan bertambahnya freezer tentu saja, sama rak, kemudian barang tak perlu luas lagi seperti mungkin kontongnya, kemudian macam dari project foodnya akan saya tambah lagi biar terlihat lebih lengkap, stoknya lebih komplit seperti itu kan. Akan insya Allah juga ke depannya kan yang namanya plan ya, akan juga insya Allah nambah karyawan. Kemudian untuk jangka panjangnya ada panjang juga ada dulu. Yang pertama saya akan membuka jam bukanya lebih awal lagi, kemudian jam tutupnya lebih malam lagi seperti itu. Untuk jangka panjangnya jelas itu ini saya sejak dulu mas buka cabang itu pasti. Setiap pengusaha pasti menginginkan usahanya itu berkembang, misalkan buka cabang. Di rencana saya dari segi buka 5 cabang. Di tiap kabupaten di daerah istimewa Jakarta itu ada warung yang namanya rumah. Kita bisa ke warung aja. Satu kabupaten satu itu aja. Biasa. Oke ya, untuk stok barang-barang di sini kan ada banyak. Mereknya juga banyak, perusahaannya juga banyak. Ada beberapa yang dari supplier, dari distributor, dari sales juga. Sales itu beberapa juga megang di sini. Bahkan hampir tiap hari pada kesini, ada tanggal saya mas. Banyak sekali. Kemudian yang dari untuk sistem, ada yang beli putus, ada yang cash tempo, ada yang hanya membayar ketika barang sudah laku. Namanya calon pengusaha muda itu harus optimis.
Itu ya namanya kalau ditanya prospek ke depan, insya Allah bagus. Sepanjang kita bisa manage dengan bagus, kemudian riset pasarnya jalan, kemampuan konsumen kita baca, kita olah, kemudian kita selesaikan apa yang mereka butuhkan, ini insya Allah akan berjalan sukses seperti ini. Ini optimis started. Oke ya, dan untuk rekan-rekan dimanapun kalian berada yang baru saja ingin buka usaha yang mirip dengan saya, usaha saya, mungkin tak kasih sedikit ya. Yang pertama mungkin untuk modal itu paling enggak minimal 5-6 juta. Untuk rinciannya mungkin pertama jelas kita harus membeli freezer mungkin dari ukuran yang paling kecil dulu, dari buat yang paling kecil dulu. Untuk plan selanjutnya ya, yang jelas kita kalau mau buka usaha itu kita harus butuh tempatnya itu sebisa mungkin yang strategis, yang bisa dijangkau orang dengan mudah, dilihat orang dengan mudah, diakses orang dengan mudah. Seperti pemasaran itu mutlak diperlukan yang namanya punya usaha. Berarti kita ingin barang tanpa dipasarkan, kami blog seperti itu. Kita butuh pemasaran, entah itu dari mulut ke mulut atau dari media sosial yang berkembang. Apalagi zaman sekarang media sosial menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam dunia pemasaran suatu usaha ataupun suatu produk. Terus kemudian untuk langkah awal ketika rekan-rekan itu memulai usaha, kan yang namanya usaha itu ibaratnya kita itu bertemu dengan teman baru itu harus perkenalan tuh. Perkenalan dulu, istilahnya mungkin dengan lebih tapi kita caranya jadi orang itu tahu kita punya usaha, kita punya toko, punya warung, bisa mungkin kita harus biar orang-orang yang lewat itu melirik ke tempat kita, melihat tempat kita bahwa di sini tuh oh ada warung tuh seperti itu. Misalnya lebih menariknya tentu saja kita dengan memasang apapun banner yang jelas itu perlu. Banner entah itu baru nama toko ataupun promonya yang jelas, menurut saya sedang di awal-awal itu yang sangat perlu itu ya diskon seperti itu. Diskon nggak harus banyak yang namanya diskon atau malah bonus seperti itu. Itu waktu awal-awal saya dulu tak kasih bonus sosis yang isi seperti itu. Alhamdulillah waktu itu mungkin selama 1 minggu. Untuk itu kepada rekan-rekan yang ingin usaha itu bisa boleh, tapi jangan terlalu banyak, terlalu buang waktu ya. Harus dipanjangkan untuk terlalu riset terlalu mendalam, kemudian malah mental arah situ. Kalau usahakan malah repot, terlalu banyak pikiran menimbang untung rugi itu kalau menurut saya lebih kesampingan sih ya. Jadi maju terus, pantang mundur. Kemudian yang namanya takut ataupun gagal itu manusiawi ya sebenarnya. Tapi jenis net disebajut niat, disebajut teles, teruslah maju. Terabas. Ojo wedi gagal, ojo wedi ora laku. Itu adalah semacam mungkin cambuk buat kita. Nek gagal, ojo terus ngopro, ojo terus berusaha. Caranya bangkit lagi. Dengan berbagai metode, berbagai pendekatan ke calon konsumen, insya Allah pasti akan berjalan sukses dengan itu. Jangan lupa like and subscribe and share channel YouTube Terbang Tinggi. Salam cuan. Enggak? Iya. Pertemuan ini monggo kendaraannya maaf aja. Selamat masak. Terima kasih. Ya. Nah, buat teman-teman, bagaimana setelah melihat video tadi? Pastikan teman-teman semuanya bersiap untuk berwirausaha. Jangan lupa saksikan kisah inspiratif lainnya hanya di channel YouTube Terbang Tinggi. Learn together, fly higher.